Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian di malam hari ini masih seputar tentang hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerupai seorang laki-laki yang berambut sangat hitam dan berbaju sangat putih. Dan Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut dan berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Seluruh makhluknya bukanlah Tuhan yang berhak diibadahi, apakah itu para malaikat yang kedudukannya dekat sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala, atau para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Mereka bukan ilah, tidak ada hak untuk diibadahi oleh manusia, apalagi rembulan, pohon, batu, atau bahkan orang-orang yang mati syahid sekalipun. Maka la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja yang satu. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk, ya, semua adalah makhluk. Wa hadhil kalimatu arsalallahu biha jami'ar rasul. Maka dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasulnya dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika seseorang membuktikan, mempraktekkan, mengimplementasikan kalimat tersebut atau yang disebut dengan kalimat tauhid, mengucapkannya dari hatinya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya dari keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Allah, dan beramal soleh, maka seseorang tersebut masuk surga dengan sebab membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar pengucapan, ya, tidak sekedar pengucapan, tidak sekedar mengucapkannya, tapi dibuktikan. Ya, kita berbicara sesuatu, bersaksi terhadap sesuatu, mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, buktikan. Begitu maksudnya. Dengan tidak melakukan kesyirikan, tauhid. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini, meninggal, sebelum meninggal, dan paling akhir yang ia ucapkan dalam hidup di dunia ini la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alanallahu wa iyyakum min, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang min ahli la ilaha illallah. Berikutnya, bahwa syahadat itu tidak ada syahadat tauhid, tapi ada syahadat Rasul.
kesaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan Umar membawakan hadis wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, ay tashhadu anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah. Engkau bersaksi, Islam itu engkau bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan jujur, tanpa ragu, dengan al-qabul, menerima, ya taslim, tunduk patuh. Bersaksi anna Muhammad, bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Yang perlu kita perhatikan adalah walam yadhkur man siwahu minar rusul. Di sini Nabi tidak menyebutkan, ya, Nabi tidak menyebutkan rasul-rasul yang lain, tapi Nabi membatasi walam yadhkur man siwahu. Beliau tidak menyebutkan orang-orang yang selain beliau, selain Nabi Muhammad, minar rusul, dari rasul yang ada, li'annahu nusikha atau nasikha jami'al adyan, karena kerasulan Nabi kita Muhammad itu menghapus seluruh agama yang ada, yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Itu, ya, maka Islam itu cukup wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini Islam, ya. Kullul adyani batilah bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka semua agama-agama yang ada batil, batil, ditolak, ya. Bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadinul Yahudi batilun, maka agama Yahudi batil. Wadinun Nasara batilun, dan agama Nasrani juga batil. Ghairu maqbulin indallah, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima di sisi Allah. Berangkat dari firman Allah, dasarnya mana? Kalau kita berkeyakinan bahwa agama Yahudi batil, agama Nasrani batil, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dasarnya apa? Dasarnya adalah dari firman Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ini dalilnya. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, dan barang siapa orangnya yang mencari selain Islam, dinan, sebagai agama, sebagai jalan ketaatan, jalan ibadah, jalan ketundukan, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali kata Allah tidak akan diterima dari orang tersebut, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat itu, ya, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ruginya apa? Ya, dimasukkan ke neraka. Kan rugi, sudah beramal, ya, sudah mengeluarkan harta, tenaga, waktu, ya, tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan berupa surga. Bahkan al-khasirin minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi karena amaliyahnya, agamanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau melanjutkan, yat'abuna fi ibadatihim,
yut'ibuna fi ibadatihim, mereka berpayah-payah, ya, atau di sini mereka mengikuti di dalam ibadah-ibadah mereka allati ibtada'uha, yang mereka buat-buat sendiri. Nah ini Syekh menyindir bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti pada ibadah-ibadah mereka allati ibtada'uha, yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat sendiri, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sistem tidak nikah, misalnya di antaranya. Ya, padahal para rasul, para nabi semuanya ya menikah, kecuali yang belum, Nabi Isa. Ya, betul. Para rasul adalah mereka min sunanil mursalin, menikah itu termasuk sunnah-sunnah para rasul. Dan Nabi Muhammad SAW pun menikah. Seorang rasul, nabi yang paling mulia, menikah, bahkan lebih dari satu. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang bernazar untuk tidak menikahi wanita-wanita dengan sebab ingin ibadahnya fokus kepada Allah, Nabi menimpali, aku adalah ya seorang yang menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Kan begitu ya. Jadi ibadah apapun maksudnya bagus, tapi kalau tidak mencontoh mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tetap salah. Ya, tetap salah. Jadi mereka beribadah dengan apa yang mereka bikin-bikin sendiri. Wa yansabun nasban aziman, sampai berpayah-payah, bersusah-susah. Wa kullu hadza habaan wa kullu hadza habaun la yanfa'um bi syai'. Maka semua itu, kata Syekh, bagaikan debu yang berterbangan, la yanfa'um bi syai', tidak akan mendapatkan atau memberi manfaat sedikit pun kepada mereka dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, dengan sebab penyimpangannya keluar dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Falau rabihu fid dunya, kalaupun sekalipun dia itu beruntung di dalam kehidupan dunia ini, beruntung dari sisi materi, ya, mendapatkan kehidupan dunia yang mewah misalnya, ya, ma rabihu fil akhirah, tapi ingat di akhirat tidak akan beruntung. Falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah, kalaupun mereka beruntung di dunia, mereka tidak akan beruntung di akhirat. Lin anna adyanahum batilah, karena agama mereka batil. Falladzina yad'unal an, dan adapun orang-orang yang menyeru sekarang ini, ya, mengaku, ya, minan nasara, dari orang-orang Nasrani, annahum yantasibuna ila Isa bin Maryam, yang mereka itu menyandarkan agama mereka itu kepada Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, hum kadhibun, mereka dusta, mereka dusta, ya. Wal masihu bari'un minhum, dan Nabi Isa berlepas diri dari mereka, karena yang diajarkan oleh Nabi Isa dan apa yang diamalkan oleh mereka berbeda, ya, berbeda. Walau ja'al masihu laqatalahum,
Kalau saja Nabi Isa datang, tentu Nabi Isa pasti memerangi mereka. Oleh karena itu nanti di akhir zaman ya Nabi Isa turun, wa sayanzilu fi akhiriz zaman, dan akan turun Nabi Isa di akhir zaman. Wala yaqbalu ilal Islam, dan Nabi Isa tidak menerima agama-agama yang lain kecuali Islam. Nabi Isa datang turun di akhir zaman dan beliau beragama Islam. Bahkan Nabi Isa sholat di belakang umatnya Nabi Muhammad, yakni siapa? Imam Mahdi, betul ya, dengan syariat sholat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa nanti datang itu bukan sebagai Rasul yang membawa ajaran agama baru ya, bahkan beliau fayuksirus salib, memecahkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yad'ul jizyata, bahkan membebaskan pajak. Maksudnya tidak ada pajak gitu ya, berarti sudah makmur ya. Fala yaqbaluha min ahadin, maka dia tidak menerimanya dari seorang pun. La yaqbalu illal Islam, Nabi Isa tidak akan menerima kecuali agama Islam. Ini namanya ngaji tentang pondasi-pondasi Islam, pondasi-pondasi iman, diantaranya Islam. Pondasi iman itu diantaranya al-Islam. Nah, kita sudah menjelaskan tentang asyhadu an tashhada ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ilaman. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk siapa dan ke siapa? Nah, ini kan banyak orang ketika berbicara Islam, oh kunku kebudayaan wong Arab. Misalnya begitu. Ya kalau asli agama kita ya begitu. Ya, agama nenek moyang kita itu apa? Animisme, dinamisme. Asalnya kan begitu. Kemudian datang dari Hindu Buddha, kan begitu. Seperti itu. Iya. Jadi jangan lagi kita berkata bahwa Islam itu agama orang Arab misalnya, atau budaya Arab. Maka Rasul SAW diutus kemana dan untuk siapa? Jawabannya, Syekh menjawab, ilal khalqi kafah, kama qala Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh makhluk semuanya, bahkan tidak hanya manusia, bangsa jin termasuk di dalamnya. Bangsa jin termasuk di dalamnya, karena jin ini mendapatkan taklif, kewajiban beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sekali-kali dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka aku ciptakan, kata Allah, illa liya'budun, supaya mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, manusia ini dari awal sampai akhir tidak bisa mereka beribadah kepada Allah secara pribadi-pribadinya. Tidak bisa mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dewek-dewek, sekarpe dewek. Enggak begitu. Makanya diutus Muhammadun Rasulullah. Ini cara beribadah kepada Allah. Makna dari Rasulullah, utusan Allah itu adalah beliau membawa amanah risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat, dan umat wajib mengikutinya. Itu titik sudah. Siapapun orangnya.
Ya, siapapun orangnya. Oleh karena itu kemarin ketika saya sampaikan, ketika Umar bin Khattab membawa secarik kertas yang bertuliskan Taurat, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Musa hayyan, ya, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Wahai Umar, kalau saja Musa, Nabi Musa, seorang rasul, seorang yang termasuk ulul azmi, ya, hidup di masa aku ini diutus, maka mawasi'ahu, tidak ada keluasan bagi Musa untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad illa an yattabi'ani, kecuali Musa pasti akan mengikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam-macam. Ya, setingkat Rasul pun cara beribadahnya, cara mendekatkan diri kepada Allah itu harus mengikuti Nabi Muhammad. Apalagi bukan Rasul, begitu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi Nabi kita Muhammad itu diutus oleh semua makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-Furqan ayat 1, ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini nama lain dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Menjadi pembeda. Kalau mengikuti Al-Quran benar, kalau tidak mengikuti Al-Quran salah. Namanya juga Al-Furqan, pembeda. Ya. Yang Allah turunkan kepada hambanya, ala abdihi, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya dia, ya, bagi atau untuk segenap alam ini nadhira, memperingatkan atau sebagai pemberi peringatan, memperingatkan dengan Al-Quran. Maka ada dua yang disampaikan Nabi selama beliau hidup dalam mendakwahkan agama ini. Yang pertama beliau sampaikan adalah Al-Quran. Yang kedua sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah tersebut sebagai penafsir atau tafsiran penjelasan dari Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran tidak bisa dilaksanakan oleh setiap orang dengan sendirinya tanpa penjelasan hadis, tanpa penjelasan sunnah. Misalnya masalah sholat, maka penjelasannya ada di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali bahwa diutusnya Rasul itu adalah untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini uswatun hasanah Nabi Muhammad itu diikuti. Ya. Jadi kembali, manusia tidak bisa dia beribadah kepada Allah dengan benar dan diakui ibadahnya, ya, kecuali kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari syahadat. Antasyhada anna Muhammadan Rasulullah. Berikutnya, ini kita sedang menjelaskan sedang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat, seluruh alam. Bahkan bukan hanya manusia, tapi termasuk golongan jin. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 158, ya, qul ya ayyuhan
الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya surat Al-A'raf ayat 158, Qul, katakan wahai Muhammad, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, Rasulullah, utusannya Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah ilaikum jami'an, kepada kalian semua. Jadi agama yang dibawa Nabi Muhammad itu bukan agamanya orang Arab semua. Masa kang manjing surga wong Arab baik ya, enak temen, iya boleh, iya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang dia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia Allah. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan kehidupan, wa yumit, dan Allah juga yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka Allah menyeru nabinya, suruh mengatakan, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya Allah, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah kalian, yakni nabi yang ummi tersebut. Siapa? Nabi Muhammad, suruh mengikuti Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, supaya kalian semua mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa rasulun ila jami'il khalqi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semua makhluk. Berikutnya jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, yang bunyi hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan sungguh demi yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu la yasma'u bih, yang mana bahwasanya tidak mendengar tentang aku, ahadun, seorang pun, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma la yu'minu bima ja'a bih, kemudian tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah ini ya, ini akidah kita, ini keputusan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah mendengar, la yasma'u bi ahadun min Yahudi wala Nasranin alladzi ursiltu bih walam yu'min ya, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi kalau mendengar Rasul Nabi Muhammad diutus dengan membawa risalahnya, kemudian menolak, maka ini rugi. Jadi kita tidak bertahan dengan apa yang kita
yakini kecuali keyakinan menerima apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika nahnu nu'minu wa naqidu. Oleh karena itulah kami beriman dan meyakini bi an jami'an nasara wal yahuda, jami'an nasara wal yahudi, bahwasanya semua orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, wa ghairuhum wa ghairihim, dan selain dari mereka, minal kufrah, termasuk orang-orang kafir, kulluhum min ashabin nar, semua termasuk penghuni neraka, semua termasuk penghuni neraka. Li'anna hadza syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini sudah menjadi kesaksian Nabi. Beliau menyampaikannya. Wal jannatu haramun alaihim, dan surga itu haram untuk mereka. Li'annahum kufrah, karena mereka kafir. Ya. A'da'u lillahi wa li rasulih, bahkan mereka memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Ketika Rasul berdakwah dihalangi, Islam misalnya dihina, dilecehkan, bahkan Al-Quran diinjak-injak misalnya, dibakar dan sebagainya. Ya, musuh. Bahkan orang yang mau menjalankan ketaatan dihalangi, ya, dan seterusnya, atau bahkan disakiti. Mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'da'ul Ibrahim wa Nuh, musuh bagi Ibrahim dan Nuh dan Nabi kita Muhammad, wa Musa wa Isa, musuh bagi Musa dan Isa, wa jami'ur rusuli, dan musuh bagi seluruh rasul. Laisu ala syai', mereka tidak sama sekali berada di atas kebenaran sedikit pun. Nah, jemaah sekalian, ucapan antasyhada alla ilaha illallah, ucapan engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah saja, ma'a qaulihi, dengan ucapan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Hadani jam'a syaratul ibadah. Dua hal ini, ucapan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini satu, menjadi satu dan menjadi syarat, dua syarat ibadah. Jadi syarat ibadah itu ada dua, wahuma al-ikhlasu lillah. Ketika seseorang itu bersyahadat bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadahi dengan benar, maka dia ketika beribadah harus ikhlas karena Allah, karena ikhlas merupakan ibadah, bahkan ibadah yang paling tinggi ikhlas. Mudah di mulut, ringan di mulut, kata orang kita berat sanggai. Ya, ibadah-ibadah yang lain sekalipun berat seapapun, kalau tidak ikhlas, berjuta-juta dia keluarkan uang, ya, untuk ibadah tersebut. Waktunya tidak sedikit dia siapkan, tenaganya dia gunakan, tapi satu saja ikhlas tidak dia miliki, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang menyatakan la ilaha illallah, maka ketika dia beribadah harus ikhlas, syaratnya. Kemudian Muhammad Rasulullah, artinya wal mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti. Yang namanya mengikuti itu mengambil contoh kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, syahadat dua syahadat ini menjadikan oleh ulama syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah, atau juga ada yang menyebut rukun ibadah. Ya, pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah.
Kalau orang mengikuti Rasulullah, sholatnya benar dengan cara sholat Rasulullah, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Orang beribadah haji mengikuti tuntunan Rasulullah, khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah dariku tata cara manasik hajimu, sudah benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seseorang beribadah haji, dia ikhlas beramal, beribadah ikhlas karena Allah, tapi menyelisihi, salah, tidak mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Rasul, juga tidak diterima. Misalnya sholat, kan ikhlas, bis sholatnya sekarepe dewek, ya, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengikuti apa yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasul, maka sama. Jadi dua-duanya harus lengkap. Barangkali kalau cuma gerakan-gerakan sih kita bisa, ya, tapi masalah ikhlas ini masalah amanah yang berat, amanah yang berat, ikhlas ini. Oleh karena itu orang-orang dahulu itu sering memperbaharui niat agar ikhlas gitu. Li'annahu man qala, oleh karena itu orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, akhlasa lillah, maka ia melakukan ikhlas untuk Allah. Wa man syahida anna Muhammadan Rasulullah, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka dia ittaba'a Rasulullah, ittaba'a Rasulullah, dia mengikuti Rasulullah. Muhammad Rasulullah, karena Nabi Muhammad sebagai utusan, maka dia mengikuti Rasulullah. Walam yattabi' siwah, dan tidak mengikuti selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya di awal itu saya menyampaikan kalau saja Musa, nah begitu, dia Musa saja mengikuti Rasulullah, dan Nabi Isa di akhir zaman tidak membawa ajaran baru, mengikuti siapa? Syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa mati dalam keadaan muslim, sebagaimana ya ucapan beliau di dalam Al-Qur'an. Walihada, oleh karena itu ya, syahadat tadi, dua syahadat tadi ruknan wahidan, menjadi rukun yang satu min arkanil Islam. Jadi rukun Islam kan ada 5, dua syahadat tadi dijadikan satu, ya kan? Li'annahuma, karena keduanya ya'udani ila syai'in wahid, kembali kepada poros yang satu, wa huwa tashihul ibadah, yaitu tashih, yakni pembenaran atau membenarkan, menjadi sahnya suatu ibadah. Li'annal ibadati, karena ibadah-ibadah yang seseorang lakukan, la tasihhu, tidak menjadi sah, illa bimuqtadai hatainil syahadatain, kecuali terpenuhi tuntutan dua syahadat tadi, syahadatu alla ilaha illallah allati yakunu bihal ikhlas, yakni syahadat an la ilaha illallah yang mana dengannya terkandung keikhlasan, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan adapun bahwa Muhammad itu utusan Allah, allati yakunu biha al-ittiba, yang mengandung pengertian di dalamnya, mengandung ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, dan masih terus berlanjut ya tentang perkara syahadat ini, ya, hadis Jibril ini masih panjang. Ini baru satu rukun ya tentang Islam, yakni antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, boleh. Ya.